Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat tidak diberikan inisiatif. Ustaz surah Maryam itu, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Gitu ya. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Gitu kan? Wa ma baina zalik. Fungsi Adam transit itu saja. Tadi jangan kamu buat orang kelaparan gitu. Yang kedua, tutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Ikhwanul Muslimin, kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang pada pagi hari ini biarpun suasananya dingin, harusnya tidur, tapi kita hadir di sini. Alhamdulillah. Adam itu diusir dari surga atau memang dari awal mau ditempatkan di bumi? Mana yang betul? Diusir. Tapi ayatnya tadi, saya mau menciptakan khalifah di bumi. Kalau begitu diusir atau tidak? Gimana Ustaz? Ayatnya tadi bagaimana? Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, saya akan menjadikan khalifah di bumi. Di mana? Di bumi. Kalau begitu Adam diusir atau tidak? Tidak. Selama ini yang kita pikirkan, kok bisa begitu ya? Ya tidak. Kalau dia diusir, bunyi ayat itu begini. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil jannah khalifah. Begitu itu jadinya. Ingat Muhammad, saya mau menjadikan khalifah di surga. Tapi karena dia makan buah khuldi, kuusir dia ke dunia. Itu baru cocok. Kalau dia diusir, ini enggak. Memang kita mau di sini. Kalau begitu, ngapain Adam di sana? Jawaban para pakar tafsir, transit. Apa itu transit? Singgah sebentar. Misalnya, dia mau ke Abu Dhabi, enggak langsung pesawatnya, singgah di Malaysia. Namanya itu transit. Transit dia di sana. Untuk apa? Itu yang penting sama kita. Jangan lagi ditanya, Ustaz, surganya itu yang mana ya? Yang mana yang betul? Yang nanti atau yang akan kita? Itu jangan lagi. Yang mau kita ambil pelajaran. Tafsir-tafsir kontemporer itu begitu, Ustaz. Dia mau ambil pelajaran. Karena kalau diperdebatkan riwayat-riwayat itu, tidak cocok dengan masyarakat. Itu tafsir At-Tabari, kalau Bapak Ibu tertarik. Kalau dilihat nanti itu riwayat tentang Ka'bah, itu luar biasa banyaknya. Dan itu saya cut di tulisan saya itu sering. Masa dibilangnya kadang, tafsir At-Tabari itu, dulu Nabi Adam, waktu dia turun ke dunia, ingin kali dia berkeliling-keliling, macam malaikat yang berkeliling di langit. Ada di situ, dia sebut begini, Nabi Adam itu seolah-olah dia lihat yang di langit itu dan kakinya berpijak di bumi. Saya kurang yakin itu riwayat itu. Tapi enak didengar kan? Besar itu Nabi Adam. Apa enak-enak didengar? Yang perlu pelajarannya. Ini masyarakat kita udah mau berubah. Dulu kita ini suka didongengi. Dongeng. Kenapa begitu? Itulah dari kecil cerita si kancil, buaya, apalagi kancil, lomba sama siput. Siapa yang menang? Siput. Jadi dongeng. Kata Imam At-Tabari, saya tulis di tafsir ini macam-macam riwayat. Kalian yang menilai betul atau tidak. Itu bulan sempat. Jadi gitu ya. Jangan kita terjebak riwayat-riwayatnya. Ini kalau dibaca tafsir At-Tabari macam-macam ini. Ada ular, betul. Tapi dalam uraian tentang ular itu aneh-aneh. Saya tidak uraikan itu. Saya kurang sepakat juga itu yang mengatakan bahwa setelah mereka itu diusir, satu tercampak ke negeri yang jauh, India katanya, satu di Padang Arafah, kemudian ada sepedanya di Jeddah. Mana ada itu? Ada sepeda Nabi Adam di Jeddah katanya. Ada itu kan? Yang begitu-gitu janganlah. Mana ada sepeda zaman Nabi Adam? Begitu.
Sekarang aja pun sepeda udah mau ketinggalan, tiba-tiba cerita sepeda. Kalau mau bagus-bagusan, keren-kerenan, bilang aja punya jet tempur. Nah, selesai, lebih ganas kedengaran kan? Nah, itulah kita ini, suka yang begitu. Kalau begitu apa hikmahnya? Satu, Bapak Ibu, yang paling penting. Untuk menciptakan bayang-bayang surga di dunia. Itulah dia. Hei Adam, kamu dulu pernah hidup di surga itu, biarpun sebentar. Apa ciri surga itu? Innalaka alla tajua. Di surga itu kamu tidak tajul, tidak lapar. Kalau begitu di dunia, pikirkan caranya supaya kamu menjadi orang yang tidak kelaparan. Bagaimana caranya? Kerja. Iya kan? Jangan kamu diam. Karena dulu di surga kamu tidak kelaparan. Karena kalau kamu lapar di dunia, kamu terhina. Paling sedikit kamu jadi peminta-minta. Tidak boleh. La taju, ciptakan itu di dunia. Kalau kamu seorang pemimpin, pikirkan bagaimana caranya jangan ada rakyatmu yang kelaparan. Surah Toha itu Ustaz, ya kan? Innalaka alla taju'a fiha. Begitu kan? Surga itu. Nah, kalau begitu fungsi kita apa? Istamaro, memakmurkan alam raya. Ciptakan itu teknologi supaya hidupmu mudah untuk mencari makan. Di sini Pak, kalau melepaskan padi dari batangnya itu udah pakai mesin atau belum? Kalau kami dulu di kampung namanya mengirpas. Betul Ustaz, mengirpas. Merdege. Betul itu. Di sini masih ada itu. Tidak tahu saya bahasa Indonesianya. Ada. Apa yang dibuat orang? Mesin. Robot. Itu namanya istakmaro, makmurkan alam raya supaya hidupmu jadi mudah cari makan, tidak kelaparan kamu. Teknologi semua yang memudahkan kehidupan manusia, itu definisi. Apalah itu? Macam-macam. Ciptakan itu alat komunikasi supaya bisa tersambung dirimu untuk mendapatkan rezeki. Sekarang ini kan mudah kan? Coba Pak. Dulu ngundang orang harus datang ke rumahnya. Sekarang WhatsApp. Dulu di awal-awal tidak sopan, sekarang enggak. Justru sekarang datang itu enggak sopan pula. Kenapa? Jam 12 malam. Rubah. Lebih sopan sekarang dari WA daripada Pak bisa ketemu. Pak belum, aku di luar kota. Besok bisa ketemu. Nggak bisa. Besok karena nggak bisa diterobos kawan tuh. Datang di habis subuh. Berubah. Lebih sopan dari WhatsApp sekarang. Kenapa? Teknologi. Datanglah kawan tuh ke undangan. La taju. Nggak lapar dia. Kenapa? Dia makan. Di undangan itu. Ciptakan itu bayang-bayang surga di dunia. Satu. Yang kedua. La ta'ro. Ta'ro terambil dari akar kata aurat. Artinya itu tidak telanjang. Di surga itu kamu tidak telanjang. Kalau begitu di dunia tutup auratmu. Maksudnya. Tapi untuk bisa nutup aurat, kamu harus punya uang. Untuk beli apa? Beli baju. Jangan kamu doakan, ya Allah, berikan aku mukena. Tidak ada itu. Kerja. Istakmaro, makmurkan alam raya ini. Kita inilah macam sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi Adam transit itu satu. Apa tadi? Jangan kamu buat orang kelaparan gitu. Yang kedua, tutup aurat. Cari itu pakaian yang bagus supaya kamu bisa tutup aurat. Apa orang katanya? Wa annaka la tasma'u. Biasa. La tasma'u fiha. Kamu di surga itu, apa doa Ramadan itu? Zahabaz zoma'u. Ada kan? Haus. Kamu di surga itu tidak kehausan.
Artinya itu, cari sumber-sumber di dunia yang bisa membuat kamu tidak kehausan. Apa itu? Air. Itulah dia di dunia ini. Ini kalau nggak ada air ini, kita bisa bunuh-bunuhan. Jangankan itu, Pak. Coba kalau macet air di rumah itu, Pak. Ini nggak mandi 3 hari semua yang di sini. Kenapa? Mati air. Lama-lama rame itu di depan-depan itu. Kemana di rumah? Mati air. Kau kemana? Mati air. Coba sebulan. Nggak mandi semuanya. Ciptakan teknologi supaya kamu punya air itu. Sekarang macam-macam. Ditemukan mesin. Jadi sebenarnya, Pak, isyarat-isyarat Al-Quran supaya kita memperbaiki diri itu banyak. Tapi itulah kelemahan kita diambil oleh orang lain. Yang terakhir, la tatha. Tatha itu sama dengan kata duha. Apa arti duha? Panas. Ya, di surga itu kamu tidak kepanasan. Maksudnya itu apa? Ciptakan buat rumah untuk di bumi ini. Dan itulah yang kita buat itu. Bahasa kerennya ini. Selesaikan itu sandang, pangan, dan papanmu. Supaya hidupmu itu aman di dunia. Karena kalau tidak punya yang 3 ini, berbahaya kehidupan. Tidak punya rumah, tidur di mana? Tidak punya air, mandi di mana? Tidak punya makan, lemas. Kalau begitu, selesaikan masalah yang 3 itu. Dulu, ayahmu Adam alaihissalam sengaja kutransitkan di surga untuk menyelesaikan yang 3 perkara itu. Jadi Pak, berjuanglah, bekerjalah di dunia ini supaya beres yang 3. Kerjalah. Jangan bilang begini, semua sudah diatur Tuhan. Apapun yang terjadi, pasti dia beri aku karena dia maha mengetahui. Betul itu. Tapi kata dia tadi, supaya itu dapat, kamu tidak haus, tidak lapar, tidak kedinginan, harus berjuang. Saya ada baca buku namanya Atomic Habit, penulisnya James Clear namanya. Orang barat itu, dia sebut begini Pak. Saya tertarik juga itu. Kerjakan saja, yang kecil-kecil itu konsisten. Itu akan merubah kehidupan. Jangan anggap sepele dengan rutinitas. Kata dia, pagi, kalau kamu bersihkan tempat tidurmu setiap pagi dilakukan itu selama 10 tahun, beres kehidupan kita ke depan. Itu dulu, dari yang kecil begitu dulu. Ini kadang kita enggak. Malam ini tahajud 10 rakaat. Habis itu 29 malam lagi tidur. Berhasil itu. Ada pula pas lagi semangat dia beribadah, sholat zuhur dia 8 rakaat. Pertama 4, yang kedua qada. Habis itu tak sholat zuhur dia selama sebulan. Itu enggak bisa. Yang penting kita lakukan itu konsistensi, biarpun kecil-kecil. Konsisten. Itu sebabnya Nabi juga mengatakan, sebaik-baik amal itu dia kecil, tapi dilakukan apa? Berkelanjutan. Inilah mengaji ini. Konsisten kita. Kita tempat berjuang di dunia. Ini tempat capek. Jangan cari ketenangan. Tak dapat di dunia ini. Kita ini lagi istirahat sebentar untuk mencapai tujuan kita. Inilah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, malaikat tidak diamanahkan Tuhan untuk mengelola alam raya ini sekalipun mereka rajin bertasbih. Karena memang problematika di dunia ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengucapkan subhanallah. Harus bekerja. Harus bekerja kita. Seimbangkan itu pikiran, zikir, dan perbuatan. Itulah kita manusia. Sekali lagi, kita lebih mulia karena kita diberikan potensi untuk berbeda-beda. Tidak seperti malaikat yang seragam. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.